Sepanjang sejarah umat manusia, hanya sedikit kerajaan yang mampu menanamkan rasa takut sekaligus kekaguman sebesar Kekaisaran Ottoman. Mereka bukan sekadar penguasa wilayah luas. Mereka adalah pemimpin perang, penakluk kota suci, pelindung Islam, sekaligus ancaman nyata bagi jantung Eropa. Di puncak kejayaannya, Ottoman menguasai 3 benua, Asia, Eropa, dan Afrika, dan menjadi simbol kekuatan yang tak tergoyahkan selama lebih dari 600 tahun. Tapi bagaimana sebuah suku kecil di Anatolia bisa menjelma menjadi kekuatan global? Dan apa yang membuat para raja Kristen, kaisar Eropa, hingga sultan-sultan rival begitu gentar menghadapi mereka? Ini adalah kisah tentang kebangkitan, kejayaan, dan ketakutan yang ditimbulkan oleh Kekaisaran Ottoman. Segalanya dimulai pada awal abad ke-14. Osman I, pendiri dinasti Ottoman, memimpin sebuah kelompok kecil Turk nomadik di Anatolia Barat Laut, wilayah yang dulu berada di bawah kendali Kekaisaran Bizantium. Mereka tak memiliki kekayaan besar, hanya semangat jihad dan keterampilan militer. Tapi dari tanah yang tandus inilah benih kekaisaran besar mulai tumbuh. Ketika dunia Kristen dan Islam saling bertarung dalam perang salib dan perebutan wilayah, Ottoman justru mengisi kekosongan kekuasaan. Mereka merekrut para pejuang Ghazi, prajurit Islam garis keras, untuk memperluas wilayah. Dan setiap kemenangan kecil membawa lebih banyak pasukan, lebih banyak wilayah, dan lebih banyak ketakutan bagi musuh mereka. Tahun 1453 menjadi momen paling menentukan. Mehmed II, yang baru berusia 21 tahun, mengepung ibu kota Bizantium, Konstantinopel, benteng legendaris yang tak tertembus selama lebih dari 1000 tahun. Dengan meriam raksasa, strategi pengepungan yang brilian, dan ribuan pasukan elit Janissary, Mehmed menaklukkan kota itu dalam waktu 53 hari. Dunia gemetar. Konstantinopel, kota suci Kristen Timur, jatuh ke tangan Islam. Mehmed pun mendapat gelar baru, penakluk. Dia tidak hanya menghancurkan tembok kota, tapi juga mengakhiri Kekaisaran Romawi Timur dan menobatkan Istanbul sebagai jantung kekaisaran barunya. Apa yang membuat Kekaisaran Ottoman begitu ditakuti tak hanya soal wilayah, tapi juga sistem militernya yang revolusioner. Pasukan Janissary, yang direkrut dari anak-anak Kristen melalui sistem devshirme, dilatih sejak kecil untuk menjadi prajurit elit yang setia mati kepada Sultan. Mereka mengenakan seragam putih, berjalan dalam formasi sempurna, dan bertempur tanpa rasa takut. Mereka adalah mesin perang yang loyal, tangguh, dan disiplin, serta dikenal kejam di medan laga. Di samping itu, Ottoman adalah pelopor penggunaan meriam berat dan taktik pengepungan modern. Mereka juga memiliki kekuatan laut tangguh, dipimpin oleh laksamana legendaris seperti Barbarossa. Hasilnya, kota-kota besar, kastil kuat, dan armada laut Eropa takluk satu persatu. Tahun 1520 hingga 1566 adalah masa keemasan. Di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman I, atau Suleiman the Magnificent, Kekaisaran Ottoman mencapai puncak kejayaan militer, budaya, dan hukum. Ia dijuluki pembuat hukum karena berhasil menyatukan hukum Islam dan sekuler dalam sistem pemerintahan modern. Di bawah Sulaiman, Ottoman merebut Beograd, menguasai Hungaria, dan mengepung Wina. Eropa sangat ketakutan. Gereja-gereja mengadakan doa massal. Raja-raja membuat aliansi darurat. Namun bukan hanya karena kekuatan militer, Ottoman juga dihormati karena sistem pemerintahan yang efisien dan toleran, serta budaya arsitektur dan seni yang berkembang pesat. Istanbul menjadi pusat ilmu pengetahuan, filsafat, dan perdagangan dunia.
Apa yang membuat Ottoman benar-benar ditakuti bukan hanya perang, tapi kehadiran mereka sebagai simbol kekuasaan yang tak bisa dihindari. Ketika para diplomat Eropa datang ke istana Topkapi, mereka tunduk penuh hormat kepada Sultan. Ketika pasukan Ottoman berdiri di perbatasan Austria, seluruh benua menahan napas. Peta dunia berubah. Kota-kota seperti Baghdad, Kairo, Beograd, dan Sarajevo menjadi bagian dari satu kekuasaan tunggal. Bahkan Spanyol, Venesia, dan Portugal, raksasa maritim masa itu, harus menghadapi armada Ottoman di Laut Tengah. Dan di tengah semua itu, Ottoman tidak pernah puas. Mereka terus bergerak, menaklukkan, dan menanamkan rasa gentar di hati lawan. Meski pada akhirnya kekaisaran ini mengalami kemunduran, terutama pada abad ke-18 hingga ke-20, warisan mereka tetap hidup. Ottoman mengubah wajah Eropa dan Timur Tengah, membentuk jalur perdagangan, budaya, dan politik yang bertahan hingga hari ini. Mereka membuktikan bahwa kekuatan bukan hanya soal jumlah pasukan, tapi juga soal visi, sistem, dan kesetiaan mutlak. Dan itulah sebabnya, selama lebih dari 6 abad, Kekaisaran Ottoman bukan hanya dihormati, tapi juga ditakuti.